mengenai kitab Kohelet dan apa-apa yang terjadi pada penerjemahannya yang saya memandang itu sebagai the danger of Bible translation karena ada banyak menimbulkan loss in translation. Kita akan Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Ini menjadi seri keempat dari filosofi, The Ancient Hebrew Wisdom, filsafat Yahudi, di Circle Indonesia, The Danger of Bible Translation untuk pembahasan kitab Kohelet. Tadi siang saya mengupload mengenai kitab Kohelet di bentuk singkatnya dengan judul My Goodness, kok hidup ini singkat ya? Jadi tema dari kitab Kohelet adalah bagaimana hidup menuju kekekalan ketika berada di dalam kesementaraan. Dan pada sesi yang sebelumnya, pada seri yang sebelumnya, seri ketiga untuk The Ancient Hebrew Wisdom, kita mempelajari tentang simple concrete thinking atau pemikiran yang konkret dari filsafat Yahudi. Dan kita sudah memahami bersama bahwa dalam Alkitab dituliskan dalam Amsal 3:19 atau dalam Bereshit Rabbah 27 ayat 1, Hashem bechokmah yasat aretz. Tuhan dengan hikmatnya meletakkan dasar bumi. Tuhan dengan filsafatnya meletakkan dasar bumi. Alkitab bukan sekedar buku iman, Alkitab adalah buku filsafat. Dan pada sesi yang ketiga yang lalu, saya memberikan satu perbedaan antara filsafat barat dan filsafat timur. Dan filsafat Yahudi termasuk filsafat timur. Jadi di seluruh dunia, dahulu dan sekarang ada dua mazhab. Mazhab utama dari pemikiran atau filsafat, yaitu barat dan timur. Filsafat barat dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi, dimulai dari Thales dari Miletus. Dan kemudian ada muncul nama-nama yang lain, nama-nama besar lain, Sokrates, Platon, Aristoteles, dan seterusnya. Dan filsafat timur, filsafat Yahudi, tentu saja lebih tua, termasuk yang kita pelajari di sini, Kohelet, karena Raja Salomo hidup pada abad ke-10 sebelum Masehi. Dan filsafat timur itu mencakup juga filsafat China, Tiongkok, ya, Timur Tengah, India, Babel, Timur Dekat. Nah, itu semua masuk filsafat timur. Nah, ketika budaya Yunani ini menyebar, filsafat barat telah menjadi filsafat yang dominan di seluruh dunia. Dan seringkali pemahaman kita terhadap kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, khususnya orang Kristen di Indonesia, yang memang banyak disebarkan oleh para misionaris dari Barat, itu dikaburkan oleh tradisi dan interpretasi atau penafsiran dari teologi Barat selama berabad-abad. Ya, ini yang mengatakan adalah Profesor Eli Lisroking Eisenberg, dan beliau adalah presiden dari Israel Bible Center. Dan kami ingin memperkenalkan bahwa Alkitab harus dibaca dalam filsafat timur, filsafat Semit, filsafat Yahudi. Nah, filsafat Yahudi itu selalu berpikir secara konkret dan bukan abstrak. Alkitab itu ditulis oleh orang-orang Ibrani dari perspektif filsafat timur. Dan untuk kitab Kohelet ini juga kita juga mempelajari dalam timur. Nah, filsafat timur yang lebih konkret ini bisa dibayangkan, bisa dirasakan, mungkin bisa juga dikecap. Nah, bahasanya itu seperti seorang ibu menjelaskan sesuatu kepada anaknya yang masih kecil. Karena bisa dibayangkan. Nah, jadi kitab Kohelet termasuk filsafat Yahudi, termasuk buku filsafat Yahudi yang mengajar tentang makna kehidupan.
kitab ini secara tradisional itu dibacakan pada setiap hari raya Sukot, ya sebentar lagi. Ada hari raya Sukot dalam rangkaian Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan kemudian ada hari raya Sukot nanti ya. Nah, penulisnya adalah Salomo, raja ketiga Israel. Dia adalah putra Daud dari Batsheba. Ya, Batsheba ini sebelumnya adalah istri Uria. Tanggal penulisannya pada sekitar tahun 935 sebelum Masehi, abad ke-10 sebelum Masehi ya. Dan penulis Kohelet ini menyebut dirinya adalah anak dari Raja Daud, raja di Yerusalem. Dan ia juga menyebut dirinya sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Nah, menariknya kitab Kohelet ini ya, di dalam tradisi orang Yahudi ada 3 kali hak, yaitu Shalos Regalim. Shalos Regalim, ya, ada perjalanan dengan kaki naik ke Yerusalem untuk berhak, ya. Hak dari situ awalnya kebiasaan untuk berhaji, berhak naik ke Gunung Sion. Dan menurut ketentuan dari Torah itu ada Shalos Regalim. Nah, kata regalim ini membentuk nanti kata dalam bahasa Inggris regular. Karena ini adalah kebiasaannya orang Yahudi. Dan ini merupakan perayaan cinta 3 musim. Nah, perayaan cinta 3 musim ini dimulai dari Hari Raya Paskah pada musim semi, itu membacakan kitab Kidung Agung. Jadi kitab Kidung Agung yang ditulis oleh Salomo dibacakan pada hari raya terpenting bagi orang Israel, yaitu pada setiap hari raya Paskah. Kemudian hari raya Pentakosta, orang-orang Yahudi membacakan kitab Rut. Nah, yang ketiga, untuk Shalos Regalim ini, pada setiap hari raya Tabernakel atau hari raya Sukot, orang-orang Israel membacakan kitab Kohelet. Jadi Anda bisa membayangkan, kitab Kohelet ini juga merupakan kitab yang sangat penting sehingga dibacakan pada setiap hari raya Sukot. Hari raya Sukot itu jatuhnya pada musim gugur. Musim gugurnya kehidupan. Nah, ini kenapa kok ditaruh pada musim gugur? Nah, ini untuk merayakan satu kehidupan. Bagi orang-orang yang sudah senior, sudah tua, pasangan yang sudah tua merayakan cinta mereka ketika anak-anak mereka sudah menikah dan tinggal berdua, orang-orang tua ini. Nah, jadi pada saat mereka membacakan kitab Kohelet, dan ini merupakan celebration of life. Jadi kitab Kohelet dibacakan dalam hari raya celebration of life pada hari raya Sukot. Nah, jadi inilah tradisi membaca kitab pada 3 hari raya. Hari raya Pondok Daun, perayaan Pondok Daun untuk memperingati pengembaraan orang Israel di padang gurun selama keluaran dari Mesir. Secara tradisi Yahudi, liturgi ibadah membaca Megilat Kohelet, gulungan Kohelet, sebagai celebration of life. Nah, kapan itu nanti Sukot? Sukot kira-kira jatuh pada tanggal 10 Oktober dan 11 Oktober. Jadi 15 Tisri itu adalah hari raya Sukot atau hari raya Tabernakel. Untuk di tahun ini jatuh pada tanggal 10 Oktober petang hari. Penulis kitab Kohelet menyebutkan dirinya sebagai anak Daud, raja di Yerusalem. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Divrei Kohelet ben David Melek Birushalam. Aku pengkhotbah raja atas Israel di Yerusalem. Jadi dia mengidentifikasikan dirinya sebagai anak Daud dan dia juga raja atas Israel. Nah, ini menunjukkan bahwa yang menulis memang adalah Salomo. Ani Kohelet Hayiti Melek al Israel Birushalayim. Nah, pengkhotbah ini diambil dari kata Kohelet, terjemahan dari kata Kohelet,
yang berasal dari kata kahal. Kahal itu verba yang artinya gather, assemble, berkumpul. Nah, secara harfiah, Kohelet ini adalah orang yang berbicara di depan kerumunan orang. Nah, ada buku yang ditulis oleh Profesor Immanuel Geritzinggi, Kohelet. Beliau mengusulkan terjemahan dari Kohelet ini filsuf atau pengajar. Jadi bukan hanya pengkhotbah, ya, bisa dimaknakan sebagai filsuf atau pengkhotbah. Nah, dalam Septuaginta, kata Kohelet ini diterjemahkan dengan eklesiastis. Nah, eklesia dalam bahasa Latin diambil dari bahasa Yunani yang artinya juga sama-sama pengkhotbah, penyiar, penginjil atau pemberita, ya. Jadi makna-makna itu bisa kita pilih satu di antaranya. Nah, kata filsafat ada di dalam Alkitab, ya. Dalam Amsal 29 ayat 3 juga tulisan dari Salomo. Orang yang mencintai hikmat, bahasa Ibraninya ohev hokmah. Nah, ohev hokmah kita bayangkan kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Piluntos Sofian. Nah, dari piluntos ini dari kata philos, kemudian di sini Sofian. Jadi filosofia ada di dalam Alkitab Amsal 29 ayat 3. Nah, sedangkan filsafat Yunani itu baru muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Salomo sendiri hidup pada abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi artinya filsafat Yahudi yang memang Salomo ini berasal dari suku Yahudi, Raja Yudea, ya. Tentu saja filsafat Yahudi ini menjadi lebih tua daripada filsafat Yunani, kan? Menurut Salomo, apa sih untungnya mengetahui banyak hal? Kadang-kadang menjadi orang yang ignorance, nggak tahu apa-apa itu lebih membahagiakan. Salomo sangat berpengetahuan, ia nggak bodoh, dia pintar sekali. Semakin dia tahu, semakin banyak beban yang dia tanggung. Semakin sulit untuk memikul beban itu. Pengkhotbah 1 ayat 17-18 dia mengatakan, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat, banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Karena tahu banyak, jadi dia mikir banyak deh. Coba kalau dia nggak mikir apa-apa, kan enak. Otaknya nggak dipakai. Ayat 1-2. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kenapa? Karena guru tahu lebih banyak, maka dia harus hidup lebih baik daripada yang diajarnya. Nah, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi apa yang ditulis oleh Yakobus maupun pengkhotbah, pengetahuan itu justru membuat manusia lebih sibuk mikirin banyak hal, gitu kan? Nah, Salomo menyebut dirinya adalah pemimpin yang paling bijaksana. Pengkhotbah 1 ayat 16 dan juga pengkhotbah 12 ayat 9. Dia berkata, aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Demikianlah Salomo itu dituliskan dia memiliki hikmat hokmah. Kata hikmat itu adalah serapan dari bahasa Arab yang berasal juga dari bahasa Ibrani. Hokmah dan pengertian tefuna yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Jadi kepandaian Salomo itu sangat luar biasa, seperti pasir di laut nggak bisa dihitung. Pinternya luar biasa. Ya.
Dan kata hokmah tadi ya sama dengan kata Sophia dalam bahasa Yunani. Sang pengkhotbah itu berhikmah, ia mengajarkan juga kepada umat pengetahuan, ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak Amsal. Dan memang kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo juga. Nah, kerajaannya Salomo ini dikenal sangat kaya dengan kemuliaan yang berlimpah-limpah. Dan Anda kalau membaca di Pengkhotbah 2 ayat 4-9 ini, apapun dia punya, ada rumah kebun anggur, ya, apapun dia punya, budak laki-laki, budak perempuan, kambing domba melebihi siapapun, perak, emas, harta benda raja-raja di daerah-daerah, dia miliki biduan-biduan, dia punya banyak gundik, ya, dia punya istri 700 dari kalangan bangsawan, 300 gundik kalau di total 1000. Dan dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam hikmatku tetap tinggal padaku. Jadi nggak ada orang yang lebih kaya dari Salomo, nggak ada orang yang lebih pintar dari Salomo. Pokoknya yang paling top adalah Salomo. Dan di dalam diri Salomo ada sisi gelapnya. Apa sih sisi gelap dari Salomo? Pada Kidung Agung 6 ayat 8, ketika Salomo jatuh cinta kepada gadis Sulam, pada saat itu usianya lebih muda. Ketika dia jatuh cinta kepada gadis Sulam, permaisurinya itu 60, selir 80, darah-darah tak terbilang banyaknya. Jadi permaisurinya 60, selir 80, masih dalam hitungan kurang dari 100. Ya. Tapi kemudian Salomo ada padanya 1000 istri. Elef nashim hayulo lishlomo. 1000 istri ada pada diri Salomo. Bahkan Salomo melakukan poligami yang lebih top dari raja apapun, dan penyembah ilah asing bahkan. Kok bisa raja yang begitu berhikmat bisa menjadi ilah-ilah asing? Kok bisa? Ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-4. Jadi Anda harus mengingat, Alkitab adalah buku iman. Alkitab tidak hanya mengajar hal-hal yang baik, Alkitab itu juga menulis hal-hal yang buruk agar di dalamnya kita, ya. Jadi meskipun ada hal-hal yang buruk, tetap ditulis karena Alkitab adalah kitab yang jujur. Saya bersyukur saya hidup hari ini. Kalau saya hidup zaman Salomo, mungkin aib saya juga ditulis sekali ya. Atau mungkin kalau saya jadi penulis pada zaman dahulu, mungkin saya akan menjadi penulis yang nggak jujur. Yang begini-begini bakal saya tip X, saya coret. Ya. Tapi Alkitab adalah kitab yang jujur. Apapun ditulis apa adanya. 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Jadi Anda bayangkan, ini setelah peristiwa Kitab Kidung Agung. Ya, ketika dia jatuh cinta dengan gadis Sulam, cintanya nggak diterima oleh gadis Sulam, Salomo terus mencari cinta. Sampai berapa nih? Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundi. Istri-istrinya telah menarik hatinya daripada Tuhan. 700 tambah 300, jumlahnya 1000. Dalam gematria Ibrani, angka 1000
adalah angka yang tak terhingga. Jadi artinya di sini, Salomo kalau mau istri berapapun itu bisa. Jadi Anda nggak usah bandingkan istrinya Salomo yang 1.000 dan istrinya Kaisar Cungkuo yang 5.000. Wah, masih banyak istrinya Kaisar Cungkuo. Ya, istri Kaisar Tiongkok itu ada 5.000, Salomo cuma 1.000. Jangan salah ya. Angka 1.000 dalam gematria Ibrani adalah merujuk kepada angka yang tak terhingga. Jadi Salomo itu lelananging jagat. Dia bisa mengambil siapa saja untuk jadi istrinya. Nah, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Nah, ayat ini menjadi problem. Pada masa tuanya justru Salomo itu condong kepada ilah-ilah yang lain, bahkan tertarik pada perempuan-perempuan asing yang penyembah-penyembah berhala yang dilarang oleh Tuhan. Nah, jadi di sini Salomo melanggar hukum Tuhan untuk bergaul dengan perempuan-perempuan asing karena perempuan itu akan mencondongkan hatinya. Dan ini menjadi problem. Banyak orang bertanya, apakah dalam masa tua Salomo itu langsung mati atau bertobat? Atau sempatkah dia bertobat? Nah, ini jadi pertanyaan. Apakah Salomo bertobat sebelum kematiannya? Nah, jadi Alkitab Perjanjian Lama, Tanakh Ibrani, memang tidak mencatat mengenai pertobatannya secara harfiah. Namun sebenarnya masih ada kitab-kitab lain yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Kitab Perjanjian Lama sendiri menulis ada rujukan kitab-kitab mengenai riwayat raja-raja Israel yang mungkin dapat digunakan sebagai rujukan riwayat Salomo misalnya. Ada kitab raja-raja Israel dan Yehuda, ada disebut ya. Ada kitab raja-raja Israel dalam 1 Tawarik 9 ayat 1 dan juga dalam 2 Tawarik riwayat Nabi Nathan. Nah, ini kan zamannya Raja Daud dan juga dinasti Daud yang ditulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 29. Allah menyatakan, kita harus ingat ya bahwa Allah katakan Salomo akan menjadi anaknya. Apabila ia bersalah, ia akan dihukum. Namun, Allah berjanji kasih setianya tidak akan hilang daripadanya. Dan itu ditulis di 2 Samuel 7 ayat 14 sampai 15. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku yang diberikan anak manusia. Tetapi setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Anda tahu Saul pada saat kematiannya dia sudah ditinggalkan Tuhan. Tapi di sini Allah berjanji untuk tetap menyertai Salomo. Ya, kasih setiaku tidak pernah hilang. Jadi artinya di sini Tuhan menyayangkan nyawa Salomo sampai dia bertobat. Nah, tentu janji Allah ini nggak boleh diabaikan. Nah, dan kita juga punya pertimbangan-pertimbangan yang lain bahwa Salomo menulis sebagian kitab Mazmur, kitab Tehillim, menulis kitab Amsal, menulis kitab Syir Hashirim, Kidung Agung, dan menulis pula kitab Kohelet. Nah, bagian Kohelet ini adalah kitab yang menulis tentang akhir kehidupannya. Dan bisa kita lihat di sini, ini memang betul-betul persiapan Salomo untuk menghadap Allah di masa tuanya. Dan di sini adalah persiapannya untuk menuju kepada keabadian di dalam kesementaraan hidup yang akan dia tinggalkan dengan segera. Nah, jadi kitab pertobatan Salomo di masa tuanya di mana? Ya ini, kitab Kohelet ini. Jadi walaupun Alkitab Perjanjian Lama tidak mencatat secara eksplisit tentang pertobatannya, tapi kalau kita membaca kitab Kohelet ini, ya, ini menunjukkan
bahwa ini adalah ditulis oleh seorang yang tua yang segera akan menghadap Sang Penciptanya. Nah, kalau kita membaca dalam kitab-kitab tradisi orang-orang Yahudi, tradisi Yahudi mengatakan bahwa Salomo bertobat dan mati pada masa tuanya ketika ia sedang beribadah di bait Allah yang dibangunnya, dan itu ditulis dalam Mishneh Torah, Repentance 2 ayat 1, kemudian Syabat 153a ayat 5, Sya'are Teshuvah 2 ayat 31, kemudian Rabbeinu Baya Shemot 20 ayat 7 bagian 8, ya. Sekarang kita akan melihat the danger of translation. Saya mengutip apa yang ditulis oleh Bruce J. Nichols. Apapun terjemahannya, sebenarnya terjemahan apapun, terjemahan hanyalah tafsir belaka. Terjemahan adalah tafsir yang terpendek. Pemahaman Alkitab harus merujuk kepada naskah bahasa asli. Cara berpikir, filosofi, dan antropologi budaya yang berlaku ketika tulisan itu ditulis. Kita harus melihat original audiens dari Perjanjian Lama dan PB adalah masyarakat Semit, bangsa Israel. Kita mau menerjemahkan, kita harus mempelajari juga antropologi budaya, juga filsafat Semit. Dan menurut J. Coles dalam A Theology of Gospel and Culture menyatakan Alkitab itu harus, ketika kita membaca Alkitab, kita harus melihat kultur asli pada zaman Alkitab ditulis, kultur masyarakat Barat yang pertama kali membawakan Injil, ya. Kenapa kok kita mendapati terjemahan-terjemahan yang agaknya lost in translation? Karena setelah kultur asli di Perjanjian Lama itu diterjemahkan oleh masyarakat Barat yang membawakan Injil ini, dan kemudian kultur itu juga menjadi berubah oleh si pekabar itu ketika mengabarkan, misalnya kalau ke Indonesia sesuai dengan si pembawa pengabar itu. Dan kemudian kitab itu diterima oleh orang Jawa. Nah, maka kitab itu juga dipahami oleh paham Jawa. Jadi Alkitab ini banyak sekali mendapatkan tahapan-tahapan yang kadang-kadang kita mengikis dari maknanya itu sudah terkontekstualisasi dari oleh si penerimanya yang bukan orang Semit itu. Maka kita perlu seperti eksegesis secara jujur lurus apa adanya, kemudian remes, pemahaman akan lambang-lambang, kemudian deras, ini adalah tahap menafsir, dan kemudian pemahaman esoteris. Nah, pemahaman esoteris ini dengan suatu perenungan yang tentu melibatkan pencerahan dari Roh Kudus di sini, ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh para rabi mengatakan demikian, ayat Alkitab tidak akan meninggalkan ranah pesyatnya. En mikra yotse mide pesyoto. Jadi harus dibaca secara pesyatnya dulu. Secara harfiah, jujur lurus apa adanya. Nah, sebelum kita masuk memahami kitab pengkhotbah ini atau Kohelet, mari kita mempelajari satu kata. Hevel. Apa itu Hevel? Hevel adalah nama dari anak kedua dari Adam. Kejadian 2 ayat 1-2. Kenapa saya harus memulai dari kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nah, Habel di sini berasal dari kata Ibrani Hevel. Kata Hevel itu artinya tarikan nafas. Seperti ini.
Jadi kalau setarikan nafas, artinya singkat. Itulah sebabnya memang Habel ini hidupnya singkat. Karena memang artinya setarikan nafas. Nah kemudian kata Hevel yang memang hidupnya singkat itu, dalam filsafat Yahudi dipakai sebagai suatu istilah untuk menunjukkan hidup yang singkat. Ya. Fatoshev laledet et achiv et havel vayehi hevel roeh zon. Nah, Havel dan Hevel itu sama ya. Habel, nama Habel, dari Hevel setarikan nafas. Nah, Habel ini karena kemudian kakaknya Kain itu cemburu padanya karena persembahannya yang berupa kambing domba itu diterima oleh Tuhan, maka kemudian Kain membunuh Habel ini. Maka Habel mati muda, sesuai dengan namanya, setarikan nafas. Hidupnya singkat. Ya, dari kejadian 4 ini yang memang artinya setarikan nafas, kemudian Habel diartikan sebagai kefanaan, hidup yang fana, yang singkat. Nah, kenapa ini harus saya bacakan lebih dahulu? Karena disinilah letak dari yang biasanya menjadi lost in translation dalam kitab Kohelet. Dan saya melihat itu the danger of Bible translation. Dangernya di mana? Kalau si penerjemah itu tidak memahami filsafat Yahudi. Jadi kata Havel itu adalah verba, kemudian ada Hevel, nomina atau Havel, nomina juga, yang artinya breath atau tarikan nafas. Jadi sepanjang kitab Kohelet itu bicara mengenai hidup yang singkat, Hevel. Seperti Habel, hidupnya singkat. Maka kalau kita membaca pembukaan kitab Kohelet itu mengatakan demikian. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, Raja Yerusalem. Kesia-siaan. Nah ini problem di sini ya. Kesia-siaan. Apa yang Anda maksud kalau kesia-siaan? Kata sia-sia itu kan hampa, kan? Nggak ada gunanya, ya. Mungkin kegagalan gitu kan. Tapi sebenarnya Hevel itu dari kitab pengkhotbah ini membuat seluruh kitab pengkhotbah menjadi lost in translation dan kita menjadi salah paham. Jadi Anda bisa membayangkan, kitab pengkhotbah adalah kitab kata-kata wasiat dari raja yang penuh hikmat yang mau mati. Anda bisa bayangkan, orang kalau mati, kata-kata yang dikeluarkannya itu adalah kata yang paling penting. Itulah sebabnya kitab Kohelet dibacakan pada Hari Raya Pondok Daun. Anda tahu kata pondok bicara tentang rumah. Kalau bicara tentang rumah, itu bicara tentang wejangan dari sang kepala keluarga itu, bukan? Dan kitab pengkhotbah ini dipandang bagi orang Yahudi sebagai celebration of life. Tapi kalau pembukaannya itu Salomo bilang sia-sia, kayak ini Salomo lagi frustrasi gitu kan. Nah makanya ini adalah lost in translation. Padahal Raja Salomo itu memiliki segala kemewahan yang dimiliki manusia. 700 istri, 300 gundik, 17.000. Kaya luar biasa, berhikmah, pinter, berkuasa. Kok dia bilang sia-sia sih? Kan ini nggak masuk akal. Nah, tapi inilah dalam terjemahan-terjemah yang beredar baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Dan ini menjadi bertolak belakang dengan pemahaman orang Yahudi sendiri yang memandang bahwa kitab Kohelet adalah
untuk memperingati celebration of life yang dibacakan dalam Hak Hasukot atau Hari Raya Pondok Daun, bukan? Maka marilah kita menjadi murid Kristus yang driven by a deeper why. Ya, Salomo kaya, Salomo berkuasa. Kok bisa sih? Di masa tuanya itu dia bilang sia-sia. Apakah di masa tuanya dia sudah nggak menikmati lagi kekayaannya? Apakah dia sudah nggak menikmati istri-istrinya itu? Atau dia nggak menikmati kepandaiannya itu, hikmatnya itu, sehingga dia mengatakan semua sia-sia? Kan ini nggak masuk akal. Apalagi orang Yahudi mengatakan bahwa kitab Kohelet adalah kitab untuk celebration of life. Tapi terjemahannya kok sia-sia. Bahasa Inggrisnya menerjemahkan dengan vanity, kehampaan, kesia-siaan. Maka kita harus menggali secara dalam, driven by a deeper why. Ini salahnya di mana sih? Kalau memang betul-betul Salomo itu melihat itu sia-sia, saya pernah berpikir seperti ini. Pikiran saya jahat mungkin, atau mungkin pikiran saya nakal. Salomo, kamu itu ngapain sih? Kaya iya, berkuasa iya, pinter iya, istri banyak iya, kenikmatan hidup kamu itu semuanya punya. Kok kamu bilang sia-sia sih? Apakah kamu sakit? Apakah kamu lumpuh? Apakah kamu mati pucuk, impoten, sehingga kamu nggak menikmati istri-istrimu itu, sehingga kamu bilang sia-sia gitu kan? Apakah seperti ini? Nah, maka kita perlu driven by deeper why. Kalau terjemahnya salah, nanti kita jadi salah paham. Nah, apakah sang pengkhotbah itu membenci kehidupan dan menganggap semua itu sia-sia? Kitab Pengkhotbah menurut beberapa penafsir, ini adalah tulisan masa tuanya pada masa pertobatannya, dan apalagi nanti kalau Anda membaca kitab Pengkhotbah pasal 12 itu sebagai penutup yang menggambarkan ini adalah akhir hidupnya. Tapi apakah ini kesia-siaan? Enggak, ya. Salomo itu mencintai kehidupan. Justru kitab ini adalah kitab dari sang pengkhotbah sedang mengajarkan kehidupan. Apakah sia-sia dalam kitab pengkhotbah itu adalah kehampaan? Bukan. Kitab pengkhotbah memaksudkan waktu yang singkat, bukan tentang kehampaan. Nah, waktu yang singkat ini berkaitan dengan nama Habel tadi. Setarikan nafas. Nafas yang singkat. Nah, dari keadaan lost in translation, kitab yang indah ini. Maka ya, saya mengajak bagi orang-orang Kristen semua, yuk kita mulai membaca Alkitab dalam bahasa asli supaya jangan ada lost in translation. Setiap hari Sabtu saya mengajarkan membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani, ya. Ada 30 unit untuk level pemula, nanti ada intermediate, nanti ada advance, supaya kita semua orang-orang Kristen nggak cuman puas dengan terjemahan karena ada banyak sekali lost in translation. Saya kurang suka menyebut terjemahan salah, tetapi lost in translation. Dan pahami bahwa dalam bahasa Ibrani, semua kata yang berhubungan dengan jiwa, roh, daya hidup, itu berkaitan dengan tindakan bernafas. Begitu juga dengan kata hevel, yang berarti nafas pendek. Itulah wawasan dasar dari kitab Kohelet, bahwa hidup ini rentan, rapuh, singkat. Hidup ini sesingkat nafas yang cepat berlalu, namun hanya itu yang kita miliki. Jadi setiap kali saya membaca kitab Kohelet, saya memikirkan suatu kata-kata dari King Lear di akhir drama Shakespeare. Ketika dia menggendong putrinya itu, Cordelia, dia mengatakan begini, why should a dog, a horse, a rat have life and though no breath at all? Jadi ketika dia mendapati anaknya meninggal itu,
dia mengatakan seperti ini, mengapa seekor anjing, kuda, tikus memiliki kehidupan dan engkau tidak bernafas sama sekali, anakku? Jadi kehidupan itu bicara mengenai nafas. Dan inilah kitab Kohelet. Nah, jadi kitab Pengkhotbah itu mencatat renungan-renungan tentang singkatnya waktu yang terlepas dalam sekejap. Pengkhotbah mengalami kekayaan, kuasa, kehormatan, ketenaran, kesenangan seksual, semuanya secara berlimpah-limpah, namun semuanya akan berlalu dengan waktu yang singkat. Jadi walaupun dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan kesia-siaan, dalam bahasa Inggris ditulis dengan vanity, ya sia-sia juga, kosong gitu. Sebenarnya ini bermakna hidup yang singkat setarikan nafas. Ya, perhatikan saya membacanya dalam bahasa Ibrani. Ada nama Habel, adiknya Kain. Ya. Havel Havelim Amar Kohelet. Perhatikan. Havel Havelim Amar Kohelet. Havel Havelim. Hakol Habel. Jadi dia menyebutkan berapa kali itu nama Habel. Havel Havelim. Ini adalah bentuk majas tautologianya orang Yahudi. Kalau diulang 2 kali, itu artinya benar-benar setarikan nafas. Jadi Havel Havelim, benar-benar setarikan nafas. Amar Kohelet, perkataan dari sang pengkhotbah. Habel Habelim, benar-benar setarikan nafas. Hakol, sungguh semuanya. Habel, sungguh semuanya setarikan nafas. Nah, kalau begini, Anda melihat Salomo sedang frustasi apa enggak? Enggak. Di sini Salomo sedang tersenyum. Oh alah, semua kekayaan yang aku punya, ternyata aku akan tinggalkan juga. Jadi, my goodness, hidup ini singkat ya. Sebentar lagi aku akan pergi. Setarikan nafas ternyata hidup ini. Jadi kita bisa melihat kalau kita membaca dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, ini seolah-olah perkataan yang hopeless. Tapi kalau kita membacanya dalam bahasa Ibrani, Havel Havelim, setarikan nafas hidup yang singkat. Jadi kalau kita sudah mengerti, ya, supaya jangan lost in translation, maka kita akan membaca seluruh kitab Kohelet itu dengan baik seperti maksud Salomo sendiri. Ya, jadi ini seperti Salomo sedang, jangan, kenapa kamu jahat? Hidup ini singkat kok. Kenapa kamu tamak? Hidup ini singkat. Semua akan kamu tinggal. Kenapa kamu nggak bersedekah? Toh kamu tinggal, hidup ini singkat. Kan beda kalau kita membacanya seperti ini kan. Nah, jadi seperti tadi lagu yang dipasang tadi, judulnya Mishehu Doekli. Ada seseorang yang mengkhawatiri aku. Nah, ini adalah bahasa antropomorfis untuk Tuhan kita. Jadi kita ini seperti anak-anak yang sedang dolan keluar dari rumah, ya, berpergian keluar dari rumah. Sedangkan Bapa di surga itu digambarkan seperti hati seorang ibu yang nungguin anaknya pulang, ya. Jadi isi dari lagu tadi itu seolah-olah Bapa di surga itu seperti seorang ibu yang nungguin anaknya pulang. Anakku pulang jam berapa sih? Dia ngapain di sana? Gitu. Jadi misehu doekli. Jadi anak-anak itu ada yang pulang siang, ada yang pulang malam. Nah, pulang siang itu adalah perlambangan bagi orang-orang yang mati muda. Mati di bawah umur 50. Nah, itu pulang siang. Nah, kalau pulang malam itu artinya mati di atas umur 70. Nah, isi dari lagu tadi itu bicara mengenai singkatnya hidup yang ditungguin oleh Bapak di surga. Makanya kita kalau mati itu kan pulang ke rumah Bapak. Bapak itu nungguin dengan khawatir. Kamu ini
kumpul sama temenmu, temenmu itu teman-teman yang baik apa enggak? Apakah mereka memberikan dampak yang baik bagimu gitu? Apakah kamu memberikan dampak yang baik bagi teman-temanmu? Jadi ada yang mengkuatiri kita di atas sana. Dia adalah Bapak kita di sorga. Umur kita bisa pulang siang atau pulang malam. Jadi apa yang dinyanyikan tadi dalam lagu yang berjudul Misehu, itu sama juga seperti prinsip yang dituliskan dalam kitab Kohelet ini. Nah, pada tahun 2013 ada seorang rockstar kesukaan saya ya, paling favorit ya. Kalau saya adalah penyembah Holy Trinity, tapi kalau Holy Trinity in music itu ada satu ya, John Williams satu, nomor 2 Pat Metheny, nomor 3 itu Sting ya. Jadi Sting ini my Holy Trinity in music ya. Pada tahun 2013 dia membuat satu drama musical. Nah, judulnya adalah The Last Ship. Nah, The Last Ship ini ya, kalau Anda membaca lirik-liriknya Sting ini luar biasa ya. Saya jarang sekali dengar lagu-lagu worship yang masa kini, karena saya melihat apa bedanya sih lagu-lagu worship yang dinyanyikan itu kan cuma liriknya aja dikasih Tuhan gitu kan. Nah, biasanya lagu-lagu worship itu kan aku mencintai engkau, engkau mencintaiku, I love you and you love me gitu kan. Itu bosenin banget gitu. Tuhan ku cinta kau, kau mencintaiku, bosen banget gitu kan. I love you and you love me. Buat saya itu biasa aja gitu. Tapi kalau Anda membaca lirik-liriknya Sting ya, misalnya lagu Mad About You gitu kan, berbicara mengenai bagaimana Tuhan itu marah ketika Daud itu berzinah dengan Sheba. Nah, itu buat saya itu lagu ini walaupun lagu sekuler itu memiliki makna rohani yang jauh lebih dalam daripada lagu-lagu worship masa kini ya, yang cuman gumbrang gitu doang, terus dikasih lirik-lirik rohani gitu kan. Padahal itu lagu-lagu biasa, cuman dikasih lirik rohani saja. Tapi kalau lirik rohani yang benar-benar rohani, itu bahkan Anda menemukan banyak itu lagunya Sting, termasuk di The Last Ship yang dia tulis pada tahun 2013 ini. Anda kalau membaca kata-katanya, Anda lihat di sini. And it's all there's in the gospel. Nah, ini kan ada Mary Magdalene. Bicara mengenai kehidupan itu bisa diberikan karena ada yang mati. Dan yang mati itu bangkit kembali. Dan siapa yang menemukan? Dia adalah Maria Magdalena dan teman-temannya. Dan disitulah nanti keabadian dari manusia itu dapat diperoleh dari yang pernah mati dan bangkit itu. Itu ada di lirik dari The Last Ship ini. Keren kan? Nah, justru dari sinilah, dari musik-musik yang tampaknya sekuler itu memiliki makna yang jauh lebih dalam. Nah, kita juga masih sangat kental di ingatan kita kematian dari Ratu Inggris pada 8 September yang lalu, yang diarak secara besar-besaran 11 hari setelahnya ya, mulai dari Westminster Abbey London kemudian sampai ke Windsor di Kastil King George VI itu, kemudian Ratu Elizabeth ditempatkan di situ. Keren banget kan? Jadi ketika dimasukkan di situ, kemudian ada semacam hidrolik seperti itu turun ke satu ruangan di bawah tanah, yang kemungkinan itu adalah katakombe bagi pemakaman raja-raja Inggris di situ ya. Nah, kita melihat begitu agungnya pemakaman Ratu Inggris yang sangat luar biasa. Saya nungguin sampai tengah malam, mulai dari jam 6 sore, setengah 6 sore ya, sampai tengah malam. Kenapa? Karena nggak terjadi di setiap kehidupan kita kan, ada pemakaman sebesar ini ya, begitu agung ya, all British nobility diberikan kepada sang ratu ini dengan sangat terhormat,
pemakamannya sangat luar biasa. Tapi di The Last Ship yang ditulis oleh Sting pada tahun 2013 ini menarik sekali ya. Di bagian reprise dari The Last Ship ini dia mengatakan dia menuliskan tentang Ratu Inggris ya. Ratu Inggris waktu itu masih berumur 87 tahun. Tapi Sting ini sudah membayangkan Ratu ini pada saatnya nanti akan mati. Kalau dia akan mati, itu kayak gimana sih? Ya, memang dalam kehidupan di dunia ini pemakamannya luar biasa ya. Tapi ketika dia mati, Sting ini menggambarkan sang Ratu Inggris itu naik taksi. Ratu Inggris naik taksi hanya membawa satu koper saja dan semua orang heran. Itu Ratu Inggris kok naik taksi? Datang ke stasiun. Nah, ketika dia naik ke stasiun, dia naik ke dalam satu gerbong. Dia bawa tiket satu. Nah, dia duduk di kursi itu. Nah, ternyata orang lain juga duduk di kursi itu. Orang lain tuh bilang, Ratu, tolong minggir, itu kursi gue. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa seorang ratu kalau akan menghadap raja semesta, nggak ada itu British nobility. Dia seperti naik taksi. Ya. Bahkan ketika dia mau naik kereta, dia bisa diusir orang. Dan dia membawa satu tiket untuk masuk ke last ship. Kalau dia nggak dapat tiket, dia nggak akan dapat raja semesta untuk menuju keabadian. Nah, jadi Anda bisa melihat betapa dalam ini The Last Ship bicara mengenai kesia-siaan atau bukan kesia-siaan ya, maaf. Atau ini apa? Setarikan nafas, kefanaan hidup yang dialami oleh setiap orang, bahkan oleh seorang Ratu Inggris yang digambarkan mati naik taksi. Ya. Ada spesialnya walaupun dia ratu kalau menghadap Raja Semesta. Semuanya sama. Jadi seperti di tangan kita ada dua huruf M. Ya. Ada dua huruf M. Dalam bahasa Latin kita menyebutnya sebagai memento mori. Ingatlah akan kematianmu. Ya. Mengingat mati. Nah, jadi kita semua akan mati. Ya. Kita semua akan mati. Hidup kita singkat. Maka kalau kita semua akan mati, mari kita mempersiapkannya dengan baik-baik. Ya. Nah, karena semua orang mati, semua orang akan mati, dan orang berdosa itu pasti mati, ya. Maka Tuhan Yesus kadang-kadang mengatakan demikian. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Dan apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus ini diambil dari Zakaria 11 ayat 9. Yang hendak mati biarlah mati. Orang mati itu sudah disebut mati. Jadi Tuhan Yesus itu nggak pernah menyebut sesuatu yang baru, ya. Apa yang disebutkan oleh Yesus itu bagi orang-orang Yahudi itu adalah sesuatu yang sudah mereka pahami. Jadi Jesus never said anything new. Ada bukunya mengenai ini. Jadi karena orang mati biarlah orang mati menguburkan orang mati, karena aku adalah jalan kebenaran dan hidup, maka kamu kalau mau hidup ikutlah aku. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Dan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kamu mau hidup, ikutlah aku. Karena aku saja jalan kebenaran dan hidup. Dan pada Yohanes 11 ayat 25 juga ditulis, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dalam kebangkitan dan hidup ini kita akan mencapainya dalam langit baru dan bumi yang baru seperti yang dituliskan oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai janjinya kita menantikan langit baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi balik lagi. Pada Pengkhotbah 1 ayat 2 sekarang kita memahami semua ya. Saya memberikan alternatif terjemahan. Alternatifnya seperti ini. Sungguh singkat bagaikan tarikan nafas, kata pengkhotbah.
Sungguh singkat hidup ini, semua orang berumur singkat seperti tarikan nafas yang cepat berlalu. Havel havelim, amar kohelet. Havel havelim, hakol havel. Ya. Tapi walaupun demikian kita menyadari semua bahwa ada Bapa di surga yang menguatiri kita. Misehu doekli. Nah, bagaimana ketika Pengkhotbah 1 ayat 2 ini diterjemahkan dalam Septuaginta. Nah, dari Septuaginta inilah awal dari lost in translation itu. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah salah terjemahan, tapi lost in translation. Bahwa hidup itu singkat. Nah, kata singkat hevel tadi, kata hevel Ibrani diterjemahkan dalam bahasa Yunani Septuaginta itu dengan mataiotes. Ya, mataiotes, mataioteton. Mataiotes ini adalah bentuk feminin singular, mataioteton ini bentuk pluralnya. Jadi ini sama, ya. Jadi Septuaginta itu walaupun ditulis dalam bahasa Yunani, tapi dia menerjemahkannya itu secara harfiah. Ya, ada majas tautologia. Jadi ada pengulangan yang artinya benar-benar singkat. Tapi mataiotes ini artinya adalah in vain, fruitlessly, ya, fruitlessly, tidak ada gunanya, in vain. Jadi mulai dari Septuaginta, kata hevel dalam Pengkhotbah 1 ayat 2 ini sudah lost in translation. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, lost in translation yang artinya sia-sia. Dalam bahasa Inggris juga vanity, in vain, itu juga sia-sia. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya di lost in translation. Kenapa saya bilang lost in translation bukan salah terjemahan? Karena memang ketika suatu kata diterjemahkan ke dalam bahasa lain, kadang-kadang ada kata yang nggak bisa sama persis, ya. Sama ketika kita itu kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kata gurih. Kata gurih, coba Anda terjemahkan dalam bahasa Inggris. Apa coba? Tasty, delicious, apple tasty. Ya, apple delicious, banana tasty, banana delicious. Tapi banana nggak gurih, ya kan? Nah, makanya kalau misalnya gurih diterjemahkan dengan tasty, itu lost in translation, bukan salah terjemahan. Sama juga ketika kata Habel diterjemahkan dengan mataiotes, bahasa Yunani, atau bahasa Inggris vanity, itu lost in translation. Bukan salah terjemahan, ada makna yang terkikis. Maka inilah the danger of Bible translation. Maka ketika kita membaca kitab terjemahan dan kita melihat ada sesuatu kayaknya nggak cocok deh, maka kita harus menggalinya bukan hanya dalam maknanya, tapi juga dalam antropologi budayanya, juga dalam filsafatnya. Nah, kata mataiotes tadi itu juga digunakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup ini lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, ini sia-sia. Fruitless. Kegagalan mataiotes di sini dipakai dalam naskah bahasa asli Yunani. Ya kan? Kalau kita membaca ini dalam bahasa Ibraninya, behavli. Nah, ada kata habel kan di sini. Ya kan? Nah, dan ini dipersamakan dengan mataiotes. Padahal ini kata yang nggak sama persis. Dan inilah yang membuat lost in translation seperti gurih
dengan tasty dan delicious tadi. Nggak sama persis, tapi bisa dipakai tapi nggak sama persis. Ya. Nah, kata Hebel dalam ayat-ayat yang lain itu juga bisa diterjemahkan dengan seperti angin. Nah ini baru betul diterjemahkan dengan like a breath dalam Mazmur 144 ayat 4. Nah, kenapa saya menemukan ini? Kenapa saya menemukan Mazmur 144 ayat 4 diparalelkan dengan Kohelet 1 ayat 2. Kenapa? Karena saya membaca Kohelet Rabbah 1 ayat 2 dan ini adalah midrash. Ya, saya dibantu oleh midrashnya orang Yahudi untuk memahami Kohelet 1 ayat 2. Yang dimana kata Habel kemudian diparalelkan dengan Mazmur 144 ayat 4 dengan kata yang diterjemahkan dengan Hebel atau breath di sini. Nah, dari sini makanya penting ya. Karena Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani, maka penggaliannya harus dalam filsafat Ibrani juga, ya. Dan juga dalam Pengkhotbah 6 ayat 12, karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dan hidupnya yang sia-sia. Ya. Ini kan bicara mengenai pendek. Kok ini bilang sia-sia? Ini harus diterjemahkan dengan setarikan nafas yang singkat. Maka setiap kata sia-sia yang Anda temukan dalam kata di Pengkhotbah, ya, di Pengkhotbah kalau Anda menemukan sia-sia, itu semuanya adalah terjemahan dari kata hevel, setarikan nafas, kefanaan, singkatnya hidup, ya. Balik lagi sekarang bicara mengenai Ratu Inggris untuk intermezzo, ya. Kenapa Inggris itu dekat sekali dengan negara Israel, ya? Karena Israel itu negaranya berdiri, itu campur tangan dari Inggris itu sangat luar biasa sekali, ya. Setelah Perang Dunia Pertama, yang menang dari dinasti Utsman adalah kerajaan Inggris. Sehingga Inggris itu menguasai Palestina sejak Perang Dunia Pertama. Dan Perang Dunia Kedua apalagi sekutu menang kan. Dan sejak tahun 1926 Winston Churchill itu sudah mempersiapkan bagaimana nanti orang-orang Yahudi yang sudah alia, yang sudah kembali ke tanah suci itu boleh memiliki negaranya kembali. Nah, itulah sebabnya Inggris sangat erat sekali dengan negara Israel, dan Anda lihat di sini ada Rabbi Jonathan Sacks, adalah seorang chief rabbi yang diberi gelar oleh Ratu Inggris sebagai Lord. Dan dia adalah wakil dari Jewish community yang boleh duduk di House of Lord. Nah, di House of Lord ini adalah golongan dari para Lord yang diketuai oleh Ratu Inggris, yang kalau misalnya di House of Commons itu di mana Perdana Menteri Inggris itu ada di situ. Jadi di sini adalah Dewan Pertimbangan Agungnya Kerajaan Inggris, dan Rabbi Jonathan Sacks di situ ada di dalamnya, diberi gelar secara khusus oleh Ratu Inggris sebagai Rabbi Lord Jonathan Sacks. Nah, kenapa Inggris itu sangat penting bagi Israel? Karena pembentukan negara Israel pada tahun 1948 itu tidak lepas dari pengaruh King George ke-6, bapaknya Ratu Inggris, Ratu Elizabeth ini, yang memerintah pada tahun 1936 sampai tahun 52. Nah, ketika bapaknya meninggal, Ratu Inggris ini tetap mendukung Israel dan juga mengawal terus kebijakan Inggris yang ada di Timur Tengah. Dan mertuanya Ratu Inggris sendiri, yaitu Putri Alice, ibunya dari Pangeran Philip, dia adalah seorang aktivis yang memperjuangkan orang-orang Yahudi untuk selamat dari Holocaust. Dan Putri Alice ini tinggal di Athena, yang kemudian pada masa tuanya dia memilih hidup
membiara di sebuah gereja Saint Mary di Yerusalem. Itulah sebabnya keluarga Inggris secara berkala datang ke gereja ini untuk mengunjungi makam dari Putri Alice. Jadi nenek dari King Charles hari ini, ya. Nah, jadi Princess Alice ini dia adalah seorang yang sangat mencintai Tuhan dan meninggalkan kenikmatan dunia, hidup membiara pada masa tuanya, dan dia memilih untuk dikubur di Yerusalem. Dan ketika Charles itu masih bayi, Ratu Inggris ini meminta Mohel, jurukitan orang Yahudi itu, untuk menggitan Raja Inggris ini, calon Raja Inggris ini. Dan setiap orang Yahudi, setiap hari Sabat, orang-orang Yahudi di Inggris itu selalu berdoa untuk Ratu Inggris. Dan Ratu Inggris selalu datang pada hari-hari raya khusus dari Jewish community yang ada di Inggris. Dan itulah kenangan dari Jewish community kepada Ratu Inggris. Ya, nah balik lagi ke kitab Kohelet ya. Apakah sia-sia dalam kitab pengkhotbah itu artinya hampa? Bukan ya. Karena dalam bahasa Ibrani ada sendiri kata yang dalam artian hampa ya. Bukan dalam artian hidup yang singkat, yaitu kata shaf, kesia-siaan, kehampaan. empty, yaitu dalam Mazmur 60 ayat 13. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia. Nah, kalau ini betul-betul sia-sia. Emptiness. Saf, bahasa Ibraninya, penyelamatan dari manusia. Jadi ini enggak pakai kata hebel. Ya. Ada juga kata rik. Nah, kata rik itu juga dalam artian sia-sia atau hampa. Seperti yang ditulis dalam Mazmur 2 ayat 1. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, hampa. Ya. Vanity. Nah, kalau ini betul-betul vain, vanity, rik. Jadi bukan hebel. Jadi hebel itu bukan kesia-siaan dalam artian hampa, tapi singkatnya hidup. Juga ada kata rek. Rik, rek sama ya. Jadi dengan demikian kita mengetahui bahwa kesia-siaan itu sebenarnya bukan sia-sia, tetapi singkatnya hidup. Bahwa hidup kita fana. Ya. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Kita semuanya mengalami nasib yang sama, baik jahat, ya, kaya atau miskin, semuanya hidupnya singkat. Kohelet ingin meninggalkan kata-katanya yang amat berarti bagi para cucu-cucunya ini sampai kita hari ini, untuk memaknai hidup dan menghargai hidup itu, untuk mempergunakan hidup sebaik-baiknya. Hidup itu singkat, seperti waktu yang hendak pergi. Karena singkat ini, maka kita perlu menghargainya. Ya, sebuah buku nggak akan disebut buku kalau nggak ada akhirnya. Sebuah lagu nggak akan disebut lagu, nggak akan disebut simfoni kalau nggak ada akhirnya. Ya, demikian juga hidup kita di bumi ini. Ya, kita akan dikenang kalau ada akhirnya. Justru karena kita bisa mati, maka kita menghargai kehidupan itu. Dan inilah cinta sang Kohelet pada kehidupan yang dia memandang itu terlalu singkat. Ternyata singkat ya. My goodness. Ternyata hidup ini singkat. Jadi semua kata-kata yang diterjemahkan dengan vanity, sia-sia, semuanya adalah terjemahan dari hevel. Ya. Ada banyak sekali kata-kata, semuanya bukan sia-sia dalam artian hampa, tapi dalam artian singkatnya hidup. Nah, maka dengan memaknai hevel dengan artian nafas yang pendek, maka kita memahami seluruh skema nilai Kohelet ini dengan suasana yang berbeda. Nah, kalau Anda jadi orang kaya,
Berbagilah. Toh semuanya nggak akan kamu bawa untuk mati. Ya, orang kaya triliuner, makanya tetap sehari 3 kali, bahkan mungkin cuma 2 kali saja. Ya, saya makan 2 kali saja dalam sehari. Ya, kalau makan 3 kali, saya sudah terlalu gemuk nanti. Begitu kan? Nah, jadi dengan kayanya orang, makanannya nggak nambah kok. Jadi kenapa? Harus ditumpuk terus. Berbagilah, berbagilah. Ya, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan sehingga tak kekurangan satupun yang diingininya. Tapi kalau orang itu nggak punya kuasa untuk menikmatinya kan percuma. Ya, maka bagi Kohelet itu mengatakan demikian ya, memberikan satu pandangan itu seperti ini. Happiness lies in being, not in having. Kalau engkau punya kuasa untuk menikmatinya, baru hidup berarti. Percuma kamu punya sesuatu tapi kamu nggak menikmatinya. Maka cintailah hidup. Semuanya adalah hal yang fana, yang singkat, segera akan kita tinggalkan. Dan inilah kita semua, baik manusia, baik binatang, semuanya fana. Keduanya mempunyai nafas yang sama. Semuanya hevel, seperti tarikan nafas yang fana itu, yang singkat itu. Manusia, hewan, semuanya sama. Ya. Nah, inilah wejangan-wejangan dari Hebel. Nah, kenapa Hebel? Karena pada akhirnya manusia akan kembali menjadi debu. Dalam Kejadian 2 ayat 7 mengatakan bahwa manusia itu diciptakan avar min ha'adama. Diciptakan dari debu yang dari tanah. Nah, dari debu yang dari tanah ini, kemudian Tuhan menghembuskan nishmat chayim, nafas yang hidup. Yang artinya di sini ada 2 unsur dalam diri manusia. Unsur yang fana dan unsur yang kekal. Yang fana, debu kembali menjadi debu. Yang kekal ini kembali kepada Sang Penciptanya. Itulah yang ditulis dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali menjadi debu, tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Veyashov he'avar al haaretz keshehaya veharua tashuf el ha'elohim asher netana. Adam, ya, Anda tahu filsafat Yahudi tidak hanya berpikir dengan kata-kata, tidak hanya berpikir dengan kalimat, tetapi berpikir dengan gugusan-gugusan. Alef ini adalah lambang dari Elohim. Dan kemudian ada dam. Dam adalah unsur fananya. Avan min ha'adama. Makhluk berdarah yang fana. Makhluk berdarah yang fana ini diberi citra oleh Allah. Diberi hembusan nafas yang hidup. Nishmat chayim oleh Elohim. Maka manusia satu-satunya makhluk hidup yang menjadi mandataris Allah. Karena ada unsur Elohim pada makhluk yang dam, yang berdarah. Nah, jadi disinilah cara berpikir filsafat Yahudi yang tidak hanya berpikir dengan kata-kata, tetapi juga dengan gugusan-gugusan huruf. Nah, nama Adam sendiri yang artinya manusia, diciptakan dari Adama. Nah, Adama, Anda tahu di sini ada kamatse. Kamatse ini adalah bentuk feminin dari kata benda. Nah, bayangkan bentuk feminin ini kita jadikan maskulin. Kalau kita jadikan maskulin, kamatse-nya kita buang, jadi apa? Adam. Jadi Adam memang diciptakan dari tanah yang mendapat hembusan nishmat chayim dari Allah, dan unsur dam ini menurut Pengkhotbah 12 ayat 9 tadi, debu kembali menjadi debu. Unsur alef kembali kepada Allah
yang mengaruniakannya. Jadi katakanlah di sini ada kata yang sangat sulit juga dipahaminya. Pengkhotbah 2 ayat 17. Oleh sebab itu aku membenci hidup. Nah, di sini pengkhotbah benci hidup kok. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, kata membenci di sini, ini pun juga lost in translation. Nah, kalau Anda membaca di sini, Pengkhotbah 1 ayat 2, sia-sia, sia-sia, sia-sia. Terus kita loncat ke Pengkhotbah 2 ayat 17. Aku benci hidup. Nah, ini benar-benar nih. Salomo benci hidup. Padahal ini semua adalah lost in translation. Kata benci, ya, kata benci yang ditulis dalam bahasa Ibrani ini berasal dari kata sane. Ya. Ini ada sane di sini. Vesaneti et hachaim. Nah, kata saneti di sini itu biasanya memang diartikan benci, tapi benci dalam mindset orang Ibrani itu bukan benci kayak kita, benci jijik gitu, bukan, ya. Benci dalam mindset Ibrani kata sani ini artinya the matter of choice. The matter of choice. Jadi kalau boleh memilih, aku lebih memilih keabadian daripada kefanaan. Jadi di sini bukan dalam artian benci, jijik gitu bukan. Atau benci banget gitu bukan. Atau perasaan tidak suka bukan. Di sini ini the matter of choice. Jadi kata sane itu dalam artian the matter of choice. Aku membenci segala usaha yang kulakukan. Nah ini juga the matter of choice. Kalau boleh, aku nggak usah kerja susah-susah seperti ini. Ngapain sih? Jerih payah seperti ini, kaya akhirnya ditinggal gitu. Ini juga ada kata saneti lagi, ya. Nah, jadi etimologi benci dan membenci ini beda dengan filsafat yang kita pahami selama ini. Dalam filsafat Yahudi, kata benci itu adalah sane. Kalau sane itu dalam artian the matter of choice. Nah, kata sane ini biasanya diterjemahkan dalam bahasa Yunani miseu, ya, miseu. Tapi dalam bahasa Ibrani ada kata satam, ada kata ta'af. Nah, kata satam dan ta'af ini baru kata benci dalam artian jijik. Benci dalam artian ketidaksukaan. Itu satam dan ta'af. Nah, kata ta'am dan yang dipakai adalah sane. Sane ini adalah dalam artian the matter of choice. Ya. Jadi balik lagi, seringkali pemahaman kita tentang kitab suci Perjanjian Lama itu dikaburkan oleh interpretasi ala Barat. Maka jangan menginterpretasikan ala Barat supaya jangan salah paham. Kalau diinterpretasikan secara Barat, ini salah paham. Seperti juga aku membenci kehidupan. Pengkhotbah 2 ayat 17. Aku membenci usaha hidup. Pengkhotbah 2 ayat 18. Kayaknya Salomo benci banget sama kehidupannya. Enggak, ya. Karena di sini adalah kata sane. Nah, kata sane yang diterjemahkan dengan miseo ini itu juga pernah digunakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci, nah membenci ini bahasa Yunaninya miseo. Nah kita bayangkan Yesus bicara dengan orang-orang Yahudi dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani yang serumpun. Yesus menggunakan kata sane di sini. Nah, sane di sini dalam artian the matter of choice. Kalau seorang datang kepadaku, kalau dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anak,
saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, kalau kita artikan benci dalam bencinya orang Indonesia atau bencinya orang Amerika atau bencinya orang Eropa, kita salah paham di sini. Kita nyala-nyalain Yesus. Yesus ngajarin benci orang tua. Bukan, di sini dalam artian missio sane, the matter of choice. Kalau engkau beriman kepada Yesus, tapi tiba-tiba mungkin istrimu mengatakan, kalau kamu ke gereja terus, aku minta cerai, misalnya. Kamu pilih yang mana? Gitu kan? Kamu milih istri atau milih Tuhan Yesus? Atau misalnya Anda melamar anak orang yang beragama lain. Terus bapaknya si cewek itu bilang, oke, kamu boleh kawin dengan anakku, asal kamu berpindah agama. Nah, di sini Anda diperhadapkan dengan the matter of choice. Anda mau pilih cewek itu atau milih meninggalkan Yesus. Jadi bukan dalam artian membenci-benci ketidaksukaan. The matter of choice. Nah, malahan murid-murid Kristus disuruh mencintai istri, disuruh mencintai keluarga, kan? Nah, artinya di sini, benci di sini dalam artian the matter of choice jika Anda diperhadapkan dengan pilihan A atau B, pilih yang mana. Nah, di situ digunakan kata sane. Demikian pula dengan kata sane dalam pengkhotbah 2 ayat 17, aku membenci hidup. Kalau boleh, aku pilih mati saja karena di dalam kematian ada keabadian. Nggak ada lagi sakit penyakit, begitu kan? Nah, inilah yang dimaksud oleh pengkhotbah dalam artian benci. Ya, dalam terjemahan benci dalam pengkhotbah 2 ayat 17. Makanya menerjemahkan itu danger banget kalau kita tidak memahami filsafat yang ada di dalam sastra itu. Jangan kita menerjemahkan dengan mindset barat kita. Jangan kita menerjemahkan dengan mindset orang Indonesia yang mengartikan benci ya benci, bukan. Ya. Jadi inilah pentingnya pemahaman sastra Ibrani juga sekaligus filsafat Yahudinya. Jadi love and hate dalam mindset Semitik itu adalah the matter of choice. Kita sering menekankan makna kebencian dalam konotasi yang negatif. Perasaan yang sangat tidak suka, padahal kata benci dalam ayat yang ada di Alkitab ini, atau miseo, sane, itu adalah dalam artian the matter of choice. Paralelisme Ibrani itu suka menggabungkan ide-ide yang berlawanan, ini atau ini, pilih yang mana. Kalau mereject sesuatu itu bukan berarti ketidaksukaan, tapi ketika harus memilih, dia memilih itu. Nah, jadi kalau dalam artian ini, kata sane atau misio adalah to love less or reject something in the matter of choice. Kamu melekatnya di mana? Melekatnya pada Tuhan atau melekatnya pada keluarga? Melekatnya pada Tuhan atau melekatnya pada kepemilikan harta duniawi? Jadi kalau Yesus mengatakan benci orang tua, Tuhan Yesus tidak bermaksud para pengikutnya itu harus bersikap tidak senang atau jijik kepada keluarganya sendiri, bukan. Tetapi the matter of choice. Alkitab banyak menuliskan untuk mencintai keluarga, bukan membenci keluarga, bukan? Nah ya, jadi ini supaya kita tidak salah paham untuk menerjemahkan Alkitab. Jadi to hate adalah to love less or reject something in the matter of choice. Jadi membenci hidup, kalau boleh aku memilih, enak mati. Karena di dalam kematian nggak ada penyakit. Nggak ada sakit penyakit, nggak ada musuh. Kita hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan di surga. Ya kan? Nah, jadi Kohelet itu mencintai kehidupan. Dan dia mensyukuri bahwa dia dapat menikmati kenikmatan dunia ini. Happiness is to be found in being, not in having. Ketika kita dapat menikmati apa yang kita punyai, itulah kebahagiaan.
dan Kohelet sungguh mencintai kehidupan. Pengkhotbah 5 ayat 17. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripayah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikurniakan Allah kepadanya. Itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, itulah karunia Allah. Dan happiness is to be found in being, not in having. Ya, jadi inilah makna dari Kohelet. Happiness is to be found in being, not in having. Saya memang nggak bisa membahas seluruh dari kitab Kohelet ini, tapi kiranya ini dapat menjadi pemahaman awal untuk kitab Kohelet. Saya sudahi. Untuk pemaparan ini saya kembalikan kepada Ibu Pendeta Yane.